Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pengurus Masjid Agung Rohama, Bapak Tengku Imam serta seluruh jemaah yang hadir pada subuh yang penuh keberkahan ini, marilah sama-sama kita memperbanyak rasa syukur atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga subuh ini kembali kita dapat bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah solat subuh secara berjamaah. Pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia serta pemirsa channel YouTube Masjid Agung Rohama dimanapun kita berada, subuh ini hampir kita berada di akhir bulan Zulhijjah, karena insya Allah Kamis, Jumat, lusa kita sudah akan meninggalkan Zulhijjah, masuk di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini kita tahu kan bulan pertama dalam bilangan bulan-bulan di dalam tahun Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Orang menyebutnya ketika kita masuk di satu Muharram, maka kita akan merayakan apa yang dirayakan tahun baru Islam. Ya. Jadi hijrah pindah dari 1446 Hijriah, kita tinggalkan, kita masuk nanti hari Jumat tanggal 27 Juni, itu masuk sudah satu Muharram, tahun baru Islam. Sebagaimana kita pahami secara harfiah, hijrah itu artinya kan pindah. Pindah yang bagaimana yang dianjurkan, hijrah yang semestinya bagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Al-muhajiru man hajara nahallahu anhu. Orang-orang yang hijrah itu yang paling baik adalah mereka yang meninggalkan kemaksiatan. Itu yang paling baik. Al-muhajiru man hajara nahallahu anhu. Hijrah yang paling baik adalah orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin sedikit bercerita. Kalau bercerita tentang hijrah ini, sama-sama kita buka dalam tarikh Islam, sejarah Islam. Sesudah Rasul itu berdakwah 13 tahun di Makkatul Mukarramah, ya, sahabat, orang-orang muslim yang beriman masuk Islam itu kan terjepit oleh orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima Islam, merasa terganggu kegiatan kejahiliahan mereka dengan dakwah Rasul. Ada yang berjudi, minum khamar, pergaulan bebas di luar kewajiban, terganggu dengan dakwah Islamiyah Rasul, terjepit. Ya, sudah 13 tahun ini mengisyaratkan Rasul itu harus hijrah, pindah ke mana? Ke Madinah. Ya, ke Madinah. Buka sejarah tu, lebih kurang 13 tahun Rasul berdakwah di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sebelum berangkat, kalau kita buka sejarah itu,
Ini ada hadis menarik. Di hadapan puluhan, saya bilangannya tidak tahu pasti berapa. Ada yang laki-laki, kaum muslimin, muslimat, perempuan. Mungkin ini jadi sebab asbabul wurud hadis ini. Apa kata Rasul? Rasul berdiri, jemaah ada. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Lebih kurang artinya, segala sesuatu diterima tidaknya sah ibadah, amal ibadah kita itu tergantung pada niat. Niat. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Niat di mana Pak Ustaz kedudukannya? Dalam hati. Dalam hati. Tadi sudah berlafaz, ya, hafal kita dalam hati. Dalam kajian itu niatkan sama kita pahami, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbentuk dalam hati kita mengiringi lafaz yang kita bacakan tadi. Niat. Segala sesuatu diterima tidak sah, sahnya tidaknya amal ibadah seseorang tergantung niat. Faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa niatnya hijrah bersamaku dari Makkah ini menuju Madinah karena Allah dan Rasul yang dia cari, itu nanti yang dia dapat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha. Barang siapa yang ingin hijrah denganku itu sebab karena ingin kaya, mencari kesenangan dunia nanti sampai di Madinah sana, atau karena ada wanita yang dicintainya di tengah barisan itu, maka itu nanti yang dia dapat. Kenapa Rasul ini tekankan itu? Rupanya dia mendengar selentingan, ada satu laki-laki di antara pasukan jemaah yang sudah seakidah dengan Rasul, seiman itu, jatuh cinta pada barisan wanita. Ini nanti buka sejarahnya, laki-laki itu bernama Muhajir, perempuan yang dicintainya itu bernama Ummu Qais. Ya, perbaiki niat. Jadi yang kedua, memaknai hijrah ini yang 2 hari lagi, mari sama-sama kita berniat bahwa segala sesuatu ibadah itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ya, hijrah itu yang paling baik. Pertama, hijrah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ini keyakinan. Kenapa Pak Ustadz, apakah kita harus pindah keyakinan? Tidak. Keyakinan itu dimantapkan, keimanan kita itu dimantapkan. Yang hari ini sholat berjamaah mungkin 2 kali di masjid ini misal, hijrah. Kemana Pak Ustadz pindahnya? Yang lebih baik berjamaahnya 3 kali. Yang sudah 3 kali dia iman keyakinannya sholat berjamaah mantap 3 kali, hijrah, pindah ke yang keempat. Itu maksudnya ya, seperti itu. Yang kedua, hijrah secara su'uriyah. Maknanya apa Pak Ustadz? Mungkin hari ini su'uriyah ini kan orang yang suka banyak kesenangan dunia, musik, hiburan, kira-kira begitu. Tinggalkan. Apalagi sudah semakin tua-tua kita, yang rasanya mungkin tidak penting, kita tidak harus kita lakukan hiburan, terlalu mencari kesenangan dunia. Hijrah lebih kepada akhirat. Ini yang paling penting. Yang ketiga, hijrah secara fikriyah. Fikriyah ini pemikiran. Kadang-kadang ada pemikiran kita kurang positif, suujon, berburuk sangka. Berburuk sangka pada siapa? Pada Allah. Tuhan geradil misal. Ini si Polan. Kita banyak berburuk sangka terhadap sesama manusia, jiran, tetangga. Hijrah. Lebih banyak berpikiran positif, husnuzon, berbaik sangka. Kemudian yang keempat ada hijrah khuluqiyah, akhlak, tabiat, tingkah laku. Ini berdekatan saja nih, su'uriyah, khuluqiyah.
tabiat akhlak, bagaimana bilhal keseharian kita. Yang tidak baik rasanya tinggalkan nih. Tinggalkan di 2 hari ini di 1446 Hijriah, ke depan maju, ke depan ketika masuk kita hijrah pindah ke 1447 Hijriah. Akhlak diperbaiki, cara pencerakan, tingkah laku kita perbaiki. Kita perbaiki itikadiyah, keimanan yang berkaitan tentang hati kita mantapkan. Secara syuuriyah terlalu cinta terhadap dunia, tinggalkan. Secara khuluqiyah, secara akhlak kita yang tahu. Hadirin jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia serta kita yang hadir pada subuh ini, selamat ya merayakan hari tahun baru Islam 1 Muharram, 2 hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melakukan sama-sama kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri, sekaligus kita melakukan benah diri agar lebih sama-sama menuju kebaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini baik dan bermanfaat untuk kami serta kita yang hadir pada subuh yang penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.